Nama saya Ahmad Fathah Zakaria dengan NDA 10. Saya CPNS penempatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, tepatnya di Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur bidang sumber daya air. Jadi untuk tujuan besar instansi yang saya tempati yaitu tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk Dirjen SDA seperti itu. Kemudian untuk di Subdit TPI, TPI SDA, itu tugasnya untuk melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta laporan kinerja dari Direktorat Bina Teknik itu sendiri. Kemudian adanya penyusunan NSPK, yaitu norma, standar, prosedur, dan kriteria. Terus kemudian ada koordinasi pelaksanaan clearing teknologi, sertifikasi, dan penerbitan rekomendasi teknis untuk teknologi khusus dan atau non standar bidang sumber daya air. Kemudian adanya penyelenggaraan diseminasi dan kerjasama serta pembinaan pengelolaan peralatan pengujian prasarana sumber daya air. Kemudian untuk struktur singkatnya di Subdirektorat Teknologi Peralatan Infrastruktur bidang sumber daya air ini dikepalai oleh Kasubdit, yaitu dari Pak Dani Hamdan. Kemudian ada 3 Katim, Katim 1 yaitu Budiah Chandra, kemudian ada Bu Rati, dan kemudian ada Bu Widya. Kemudian dari Katim-Katim tersebut dibantu oleh ketua pelaksana dan staf-staf yang lain, seperti itu. Kemudian peran saya di unit kerja ini yaitu ada 3 untuk pembagian tugasnya. Yang pertama, membantu dalam kegiatan clearing teknologi, sertifikasi, dan penerbitan rekomendasi teknis. Kemudian yang kedua yaitu penyelenggaraan diseminasi dan kerjasama. Dan yang ketiga yaitu membantu dalam kegiatan pembinaan pengelolaan peralatan pengujian prasarana sumber daya air. Untuk layanan yang saya bantu hadirkan yaitu saya mengikut serta dalam kegiatan uji gelar, kemudian saya juga menyusun draft surat rekomendasi teknis atau buku clearing seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti diskusi mengenai kerjasama dan dengan pihak internal kementerian ataupun pihak eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti diskusi mengenai revisi SNI atau revisi peraturan yang ada di eh, Kementerian PU, khususnya di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Untuk standar layanan yang harus dicapai yaitu mengacu pada KAK tahunan dari Subdit TPI. Untuk yang clearing teknologi itu terbitnya satu laporan clearing yang dapat berupa surat rekomendasi teknis. Kemudian untuk kerjasama yaitu munculnya atau keluarnya satu dokumen kegiatan kerjasama dari dalam dan luar negeri. Kemudian untuk pengelolaan peralatan lab itu satu dokumen pembinaan pengelolaan peralatan pengujian infrastruktur sumber daya air. Untuk tugas dan kontribusi saya untuk mencapai tujuan besar instansi ini, itu saya menerapkan core value berakhlak dan menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai amanah. Jadi segala sesuatu yang ditugaskan kepada saya mengerjakan itu sesuai dengan pembagian tugas yang sudah saya jelaskan di peran saya sebelumnya, yaitu ada 3, yaitu udah di clearing teknologi, ada di kerjasama, dan ada di pembinaan lab seperti itu. Kemudian ciri Smart ASN yang sudah saya jalankan yaitu karena Smart ASN ini kan memanfaatkan teknologi teknologi digital dalam kegiatan sehari-hari, yaitu saya menggunakan TNDE dalam disposisi surat. Kemudian untuk penyimpanan file itu kami di Subdit TPI sudah menggunakan CDE atau Common Data Environment. Jadi ada satu cloud besar yang isinya itu file-file atau semua dokumen mengenai Subdirektorat TPI. Kemudian yang ketiga yaitu mengerjakan tugas dengan menerapkan value berakhlak. Jadi Smart ASN itu harus menerapkan berakhlak, yaitu bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Juga kita juga harus bisa berkolaborasi dengan siapapun dan lain sebagainya. Kemudian yang masih bisa ditingkatkan itu apa? Yaitu mengenai TNDE itu harus bisa lebih optimal karena belum semua staff atau belum semua Kasubdit atau Katim itu menggunakan TNDE dengan baik. Jadi perlu adanya sosialisasi untuk penggunaan TNDE ini karena TNDE ini sangat bermanfaat. Kita bisa tracking administrasi dan lain sebagainya itu dan semua ter-record itu melalui TNDE. Kemudian kita harus membiasakan semua staff untuk menyimpan file pada CD yang sudah ada. Jadi file-file yang ada itu eh, tidak amburadul gitu. Tidak. Jadi semuanya itu tersimpan dengan rapi. Jadi kalau misal ada sesuatu yang nanti hilang atau mungkin kita tidak tahu naruhnya di mana atau udah lupa atau terbuang atau terkena virus, kita sudah mempunyai backupnya. Untuk satu dua hal yang
Satu dua hal sederhana yang bisa saya lakukan agar kinerja unit lebih baik itu, yang pertama itu, disiplin terhadap, deadline, tugas yang diberikan oleh Katim maupun Kasubdit. Jadi ketika tugas tersebut diselesaikan tepat waktu, seharusnya kinerja layanan unit, Subdit TPI lebih baik. Kemudian mengerjakan tugas itu dengan maksimal dan kompeten, jadi ketika ada sesuatu yang ditugaskan kepada kita, kita menerimanya dulu dan kita menganalisis bagaimana cara menyelesaikannya. Kita harus nge-push diri kita semaksimal mungkin. Dan yang terakhir yaitu mau terus belajar karena di sini sejatinya kita harus bisa beradaptasi dan kita harus mau terus belajar agar apa yang ada di dalam diri kita semakin meningkat dan layanan atau unit kerja yang ada yaitu Subdit TP ini layanannya semakin meningkat. Seperti itu. Terima kasih.